Pemirsa, kembali di Ayu Siang, sebuah rumah semi permanen di Karimun, Kepulauan Riau terbakar. Naas seorang anak berusia 2,5 tahun tewas karena terjebak api. Kebakaran sebuah rumah semi permanen di Dusun Pulau Bahan, Desa Keban, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau terekam kamera warga. Sulitnya akses menuju lokasi membuat rumah yang terbuat dari kayu ini cepat hangus terbakar. Diduga api berasal dari kompor yang ditinggal saat memasak. Naas akibat kebakaran ini, seorang anak pemilik rumah berusia 2,5 tahun tewas terjebak api. Saya waktu di laut, Pak. Di laut. Nah, terus Pak Mi dapat informasi macam mana, Pak? Ada salah satu keluarga juga datang jemput di tempat lokasi saya kerja. Nah, terus begitu Pak Amir sampai sini, rumah udah bakal sudah habis, sudah hangus gitu, gimana udah habis, Pak. Udah. Aparat kepolisian dari Polres Karimun bersama Bupati datang memberikan bantuan. Pemda setempat berjanji segera membangun kembali rumah korban dengan bantuan program pemerintah. Sementara, polisi dari Polsek Moro masih menyelidiki kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien keracunan makanan di Desa Cijaku, Lebak, Banten bertambah. Total korban kini mencapai 172 orang. Dari 172 pasien keracunan makanan, 98 pasien rawat inap, 86 pasien diantaranya menjalani rawat jalan. Pasien observasi di puskesmas ada 9 orang, dirujuk 3 orang pasien dan rawat jalan 75 pasien. Sebelumnya warga mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan nasi kotak yang diberikan seorang warga saat acara peresmian toko bangunan miliknya. Nasi kotak terdiri dari tempe orek, mie instan, daging ayam, dan daging kambing. Ternyata orang-orang banyak yang tumbang. Kenapa? Katanya keracunan. Nah, saya flashback ke belakang gitu kan. Nah, ternyata saya juga makan, kalau di sini namanya berkat ya. Berkat dari Abah Ngeriung. Kalau di sini namanya Ngeriung. Nah, di situ kan ada catering makanan. Katanya sih, tapi saya juga nggak tahu ya. Ini lagi dicek sama dokternya. Ini karena racun atau apa? Pihak panitia acara telah meminta maaf kepada warga dan berjanji bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ya, saya lihat perkembangan pasien ini sudah hampir 50% itu sudah membaik, dan alhamdulillah kita pun merespon dengan baik apabila ada pasien yang kurang sehat. Saat ini sampel makanan dan kotoran korban keracunan sudah diperiksa di laboratorium daerah Lebak. Polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan belum ada keterangan resmi adakah dugaan kelalaian dan tersangka dalam kasus ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih dari informasi keracunan massal, pemirsa, kali ini terjadi di pondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 30 penghuni ponpes alami mual dan juga diare. Sebanyak 28 santri dan 2 tenaga pengajar di pondok pesantren modern Khalifa, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjalani perawatan di ruang kelas yang disulap menjadi ruang perawatan. Puluhan santri dan tenaga pengajar ini mengalami keracunan usai menyantap makan malam yang disediakan pihak pesantren. Kejadian bermula saat seluruh santri mendapatkan jatah makan malam. Namun sejam kemudian, sebagian santri mulai merasakan gejala mual, muntah hingga buang air besar. Jenisnya juga yang mana, karena itu kan harus diinvestigasi dengan pemeriksaan laboratorium dari sampel makanan dan air yang diminum. Dari pemeriksaan, para santri dan tenaga pengajar telah mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kini sampel makanan telah dibawa ke laboratorium kesehatan untuk diperiksa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 5 orang tewas dalam lambung kapal takbot bermuatan kelapa. Diduga korban meninggal setelah menghirup gas beracun dalam lambung kapal.
Peristiwa dialami 5 warga Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. 5 warga yang tewas diduga terhirup gas beracun dalam lambung kapal. Kejadian berawal saat salah satu buruh kapal tugboat PT Kurnia Tunggal yang merupakan warga Nipah Panjang diperintahkan masuk dalam lambung kapal tugboat untuk mengecek jika adanya kebocoran pada lambung kapal. Tak kunjung keluar dari lambung kapal, buruh lainnya meminta tolong kepada 4 warga lain. Namun naas, 4 orang tersebut juga tak keluar dari lambung kapal. Kelima korban akhirnya dievakuasi menggunakan tali dan diangkat satu persatu dalam lambung kapal dan dibawa ke puskesmas terdekat. Kapal yang bocor, terus masuk ke dalam tidak keluar-keluar. Lalu ada rekan yang bantu satu lagi tidak keluar juga. Jadi rame-rame orang lihat situ yang rame kan, terus masuk lagi sampai 3 orang tidak keluar-keluar. Setelah pemeriksaan di puskesmas, kelima korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya masih dalam perawatan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah jembatan bambu di Cilacap, Jawa Tengah tiba-tiba ambruk saat dilintasi oleh petugas gabungan mengevakuasi jasad korban tenggelam. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Detik-detik sebuah jembatan bambu yang ambruk saat dilintasi rombongan pengevakuasi di Desa Pucung Kidul, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah terekam kamera warga. Seketika jembatan ambruk saat petugas kepolisian, TNI dan warga usai mengevakuasi jasad korban tenggelam di sungai. Diduga jembatan bambu sudah lapuk termakan usia sehingga tidak mampu menahan beban saat dilintasi. Ya karena kita beban berat ya. Kita melewati jembatan bambu yang sudah lapuk, terus yang membawa korban kebetulan kan orangnya kan gemuk-gemuk, jadi akhirnya kita kuat menelan badannya roboh bareng ya. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Para pembawa jasad berhasil diselamatkan warga. Diketahui sebelumnya petugas gabungan baru saja mengevakuasi jasad yang ditemukan tewas mengambang di sungai tak jauh dari jembatan ambruk. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Hedi Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat terkendala akses jalan, kini warga di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur mendapat kemudahan. Saat ini warga dapat menyeberang sungai meski sedang dilanda banjir setelah dibangun jembatan gantung Kale Regoyo. Jembatan gantung Kalirgoyo yang terletak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang ini membelah jalur lahar Gunung Semeru melalui Sungai Regoyo yang menjadi akses penting untuk mobilitas warga. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan Dusun Kajar Kosong dengan Dusun Jobong, serta menjadi akses penting bagi pendidikan anak-anak maupun akses perekonomian warga. Tak hanya sangat vital bagi mobilitas warga, jembatan yang memiliki panjang 150 meter dan menjadi jembatan gantung terpanjang di Jawa Timur ini memiliki pesona tersendiri lantaran desainnya yang artistik. Pak, kalau jembatan ini menghubungkan dari mana ke mana? Antaranya 2 dusun, 2 pedukuhan, antara Kajang Kosong dan Jobong. Seberapa penting jembatan ini buat? Oh, sangat penting. Sangat penting karena sebelum ada jembatan ini, terutama pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak sangat sulit sekali untuk menyeberang begitu banjir. Apabila banjir dari Semeru mungkin 1 hari atau 2 hari. Cuma dari Kali Regoyo itu sampai 1 minggu udah bisa nyebrang. Kasihan anak-anak juga, guru-guru kasihan juga. Karena begitu banjir dari Regoyo sampai 1 minggu belum juga surut, itu kadang-kadang murid dari sekolahan SDI, kadang-kadang ada 6, ada 3, karena pendidikan anak-anak yang dari Dusun Kajang Kosong dan Jobong itu tidak bisa nyebrang. Jembatan gantung Kali Regoyo yang dibangun pada April tahun 2020 dan selesai bulan Agustus 2021 menjadi kebanggaan warga Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, Pemprov DKI menambah jumlah sekolah yang di-lockdown karena siswanya positif COVID-19. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.